Bangku kosong. Cerita ini berawal dari sebuah sekolah menengah atas, di mana di sana ada seorang siswi yang selalu diganggu dan diusili teman-temannya. Hal yang membuat mereka tak menyukainya karena mereka menganggap siswi itu terlalu lemah bagi mereka. Gadis itu tidak memiliki teman satupun. Ia duduk di depan dekat meja guru. Saat teman-temannya mengganggu, entah itu mengoloknya, mencoret mejanya, bahkan kadang melakukan kekerasan padanya. Ia selalu menangis dan melungkupkan wajahnya ke meja. Ia sering berbicara pada mejanya sendiri. Hari demi hari, perbuatan bully yang dilakukan temannya itu sudah kelewatan batas. Ia sudah tidak ingin bersekolah lagi. Ia takut berbicara pada keluarganya. Namun ia harus tetap sekolah karena tak ingin pendidikannya terhenti hanya karena itu. Suatu pagi di ruang kelasnya, sang guru meminta agar seseorang membawa buku dari perpus untuk dipakai sebagai bahan belajar. Namun seluruh siswa tidak ada yang mau. Siswi inilah satu-satunya yang bersedia membawa buku dari perpus yang letaknya berada di lantai bawah. Gurunya menyuruh agar ada yang menemaninya, namun tak ada yang bersedia. Tak lama gadis ini keluar untuk mengambil buku di perpus. Gerombolan para siswi nakal lainnya pun pura-pura izin ke toilet, padahal niat mereka ingin mengganggu gadis itu. Tumpukan buku banyak ia bawa sambil menaiki anak tangga, satu persatu dengan hati-hati. Tak berapa lama, teman-temannya itu sengaja menyenggolnya dan membuat dirinya terjatuh dari tangga yang tinggi itu. Mereka tertawa melihat itu, sangat kejam. Gadis itu terbaring dengan darah yang terus keluar dari kepalanya. Awalnya semua tertawa. Makin lama suasana itu semakin hening. Mereka pun mulai khawatir. Seorang siswa pun mencoba mengecek gadis itu. Namun gadis itu ternyata sudah meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, bangku yang biasanya gadis itu tempati selalu kosong dan aura kelas terasa berbeda. Konon arwah gadis itu bergentayangan dan masih menempati kursi yang dikatakan angker itu. Kadang mejanya terdengar suara gerusan pulpen, seperti seseorang sedang menulis, dan suara tangisan gadis saat bel pulang berbunyi. Kejadian mistis itu terus berlanjut, bahkan saat pergantian tahun banyak siswa baru yang menempati kelas dan kursi yang berhantu itu. Mereka sering mengalami kerasukan dan sering melihat sosok siswi yang berlumuran darah dengan wajah yang mengerikan. Bertahun-tahun kursi tersebut dibiarkan kosong. Siswa dilarang untuk menempatinya. Walaupun kursi itu sudah dipindahkan, namun esoknya kursi itu akan kembali lagi. Bahkan jika terus ada siswa yang bertahan menduduki tempat itu, maka siswa itu akan terus dihantui dan digiring untuk melakukan bunuh diri.